Sekarang saya mau bertanya, ayahanda Nabi, ibundanya yang mulia Sayyidah Aminah itu hidup pada masa ketika Nabi sudah diutus atau belum diutus? Belum diutus, belum ada syariat. Itu disebut Pak, dalam ilmu akidah, orang yang hidup di antara zaman dua Nabi, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, yang hidup di antara periode dua Nabi itu, yang nggak ada syariat, nggak ada Nabi, disebut sebagai ahlul fatrah. Ahlul fatrah bagaimana hukumnya? Haula minan najin, insya Allah. Mereka itu termasuk orang yang akan selamat. Belum ada Rasul di zaman Abdullah, belum ada Rasul di zaman Sayyidah Aminah. Bagaimana Adam bisa mengatakan bahwa beliau keduanya akan masuk neraka, sementara syariatnya belum ada, nabinya belum diutus? Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya nggak berani. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya ikuti, karena ini masalah gaib. Saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tidak ada susahnya kalau ada dalilnya. Justru saya pingin ayah Nabi di surga karena itu ayahnya Rasulullah SAW. Justru saya ingin ibunya Nabi di surga, itu ibunya Nabi SAW. Nabi sedih tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis. Wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, masa saya berani ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya? Baik, ada yang mengatakan ada hadis menunjukkan Rasulullah SAW menghidupkan kembali kedua orang tuanya, suruh masuk Islam, akhirnya masuk surga. Hadisnya lemah, hadisnya palsu, tidak kuat dibandingkan dengan hadis dalam Sahih Muslim. Dan wallahu alam ada hikmah di balik itu. Wallahu alam bisawab, kita tidak tahu ada hikmah apa yang Allah kehendaki. Tapi pasti ada hikmahnya. Ada yang mengatakan dengan perasaannya, Ustaz, bagaimana ibu Nabi masuk neraka sementara Nabi pernah di perutnya selama 9 bulan? Saya bilang dia punya jasa. Namun demikian Allah mentakdirkan, sebagaimana Allah mentakdirkan ayah Nabi Ibrahim masuk neraka jahanam. Padahal Ibrahim tidak muncul keluar kecuali melalui air mani ayahnya. Iya atau tidak? Kemudian saya sampaikan juga bahwasanya jasa Abu Thalib lebih besar daripada jasa ibu Nabi. Ibu Nabi sekedar mengandung. Abu Thalib rela mati membela Rasulullah SAW sehingga tersebarlah dakwah tatkala itu. Namun tetap juga dia dalam neraka jahanam. Ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana anda memvonis Abu Bakar, ayah Nabi dan ibu Nabi di neraka? Bukan saya yang vonis. Saya nggak berani vonis. Saya pingin ayahnya Nabi masuk surga, saya pingin ibunya Nabi masuk surga. Tapi Rasulullah yang mengatakan demikian. Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan dengan perkataan-perkataan demikian, namun saya katakan kita mendahulukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syubhat yang paling kuat dalam masalah ini kata mereka bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi dulu di masa fatrah belum datang dakwah kepadanya. Dan Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Nah, ayah dan ibu Nabi belum ada rasul tatkala itu, bagaimana divonis neraka? Saya kata ini sudah dibantah oleh Al-Imam Nawawi. Ya, bahwasanya ada orang-orang sebelum Nabi datang sudah divonis dalam neraka jahanam. Contohnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba as-sawa'ib. Karena dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta dan kambing-kambing, tidak boleh dinaiki dan tidak boleh disembelih dan macam-macamnya. Dia yang pertama kali membuat kesyirikan membawa kesyirikan ke Jazirah Arab. Waktu itu Nabi belum ada. Tetapi ingat, ada dakwah tauhid. Oleh karenanya ada orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan al-ahnaf, orang-orang yang berada di atas agama tauhid, seperti contohnya Waraqah bin Naufal. Dia sudah dia tauhid, dia Nasrani tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dan ada beberapa orang disebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisa ajaran Ibrahim masih ada. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid sudah sampai kepada kedua orang tua Nabi, namun mereka berdua tetap di atas kesyirikan. Buktinya Rasulullah SAW vonis mereka berdua di neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Ini ilmu yang saya sampaikan, yang saya pahami. Nah, kalau ada orang mengatakan ada pendapat yang lain, silakan ada pendapat yang lain, ya. Dan saya berharap pendapat tersebut lebih bagus dari pendapat saya yang menyatakan Nabi ayahnya dan ibunya di surga. Saya ingin ayah dan ibu Nabi di surga. Namun saya tidak bisa berbicara dengan hawa nafsu, saya harus ikut dalil. Kalau ada dalilnya saya akan ikuti, kalau enggak saya tetap kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.